Halo, selamat datang kembali sahabat-sahabat Timson Simamora. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat kurikulum vitae atau sering disebut CV. Nah, ini sangat berpengaruh kalau teman-teman mengirimkan surat lamaran atau membuat lamaran ke sebuah perusahaan, baik itu perusahaan multinasional, baik itu perusahaan nasional, bahkan perusahaan internasional. Ini sangat berpengaruh dan sangat mendukung dalam kita melamar sebuah pekerjaan. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, mohon tetap mendukung channel Timson Simamora dengan cara like dan komen di bawah video ini. Jangan lupa juga untuk men-share, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Juga jangan lupa untuk subscribe dan tombol notifikasi supaya mendapatkan video-video lanjutan dari channel Timson Simamora. Baik teman-teman, kita lanjut. CV atau kurikulum vitae yang sekarang ini adalah sangat-sangat penting dalam membuat sebuah surat lamaran. Nah, kita harus lihat dulu dari pengertiannya. Kurikulum vitae ini adalah berasal dari kata bahasa Latinnya, teman-teman, bahasa Latin atau sering disingkat CV. Nah, yang arti kata itu sebenarnya adalah jalan hidup, atau sering orang mengartikan secara ini daftar riwayat hidup. Nah, sebenarnya perjalanan hidup kita itu sebenarnya yang perlu. Nah, ini perlu ditahu oleh teman-teman recruiter atau rekrutmen dalam melakukan menyeleksi karyawan baru. Nah, hal apa saja yang perlu dicantumkan dalam CV? Nah, sebelum saya sebutkan hal-hal apa saja yang perlu dicantumkan dalam CV, perlu teman-teman ingat, dalam membuat sebuah CV kita tidak perlu bertele-tele. Nah, jadi kita harus membuat CV secara singkat, jelas, padat, tidak bertele-tele. Nah, biasanya mencakup hal-hal yang memang sangat pribadi yang perlu diketahui oleh sebuah perusahaan atau HRD yang merekrut kita atau HRD yang melakukan tes. Dengan cara membaca CV itu, mereka seharusnya sudah mengenal kita. Nah, jadi kita membuat CV ini istilahnya mempresentasikan diri kita dalam satu daftar riwayat hidup, dalam satu CV. Jadi dari CV yang kita kirim, seorang recruiter atau seorang rekrutmen, seorang HRD harus sudah tahu bahwa orang ini ceritanya tipe yang kita cari. Orang ini adalah orang yang kita butuhkan. Nah, caranya gimana? Yang pertama itu adalah kita tentu membuat data pribadi kita, data profil, ada nama, tempat dan tanggal lahir, terus umur kita di situ, terus biasanya jabatan kita yang terakhir apa saja, apa yang terakhir kita duduki jabatan yang terakhir. Terus sesudah itu adalah ada kontak person yang jelas, yang bisa dihubungi, yang selalu aktif. Dan biasanya ini yang membuat kadang-kadang teman-teman HR yang jengkel juga ya. Ada nomor telepon tapi tidak bisa dihubungi. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan. Terus juga ada alamat email yang bisa dihubungi, karena sekarang adalah zaman sudah canggih, sudah modern. Biasanya teman-teman HRD juga menghubungi kalau bukan via telepon atau WA, WhatsApp sekarang, juga melalui email, panggilan untuk interview atau tes selanjutnya, atau bahkan tes psikologi. Nah, khusus untuk teman-teman yang mungkin melamar untuk staff, baik itu di dalam administrasi, khususnya di level-level atas atau supervisi manajerial ke atas, ini sangat diperhatikan banget CV ini. Nah, selain tadi itu ada data pribadi, juga adalah daftar pendidikan kita yang pernah kita capai, pendidikan formal maupun informal. Formal itu biasa seperti biasa, SD, SMP, SMA, di mana tahun berapa lulus, terus fakultas ya atau perkuliahan kita di mana dan lulus berapa, biasanya
IPK-nya dicantumkan juga. Nah dari situ kita tahu, oh berarti orang ini sekolahnya sampai segini. Dan yang non formal adalah kursus-kursus seperti kursus yang pernah kita ikuti selama sekolah atau sesudah kita selama bekerja, kursus apa saja dan training-training apa saja yang kita ikuti. Nah dari situ nanti tim rekrutmen sudah mengetahui, oh ternyata orang ini keahliannya di sini. Nah selain itu adalah kita cantumkan juga pengalaman kerja kita kalau sudah berpengalaman ya, atau kalau belum berpengalaman adalah pengalaman kita berorganisasi. Ini bagi teman-teman yang fresh graduate atau baru lulus lah ya, yang baru lulus, pengalaman berorganisasi. Nanti dari situ tim recruiter ingin mempelajari sejauh mana sudah si kandidat ini bersosialisasi dan apa-apa saja yang sudah pernah dia lakukan. Nah ini penting di dalam CV kita. Nah selain pengalaman kita bekerja, dan di dalam pengalaman kerja itu pun kita harus sebutkan ya, kita sebutkan di PT apa, lalu jabatan kita yang awal, jabatan terakhir apa saja, dan di bidang apa pekerjaan kita itu. Nah jadi kita ceritakan sedetail mungkin, dan tapi singkat ya, tidak bertele-tele teman-teman. Nah kadang-kadang memang teman-teman mau menceritakan dirinya di dalam sebuah CV tetapi cukup bertele-tele dan panjang lebar ya, dan itu biasanya membosankan tim recruiter atau tim HRD dalam merekrut sebuah karyawan. Nah ini tidak disarankan sebenarnya, tidak disarankan. Nah sesudah tadi kita membuat pengalaman kerja kita, mulai dari tahun berapa kita bekerja dan pengalaman-pengalamannya, jabatan-jabatannya, kita juga mencantumkan keahlian kita. Apa keahlian kita sebenarnya? Apakah itu contohnya seperti program komputer apa saja yang bisa kita kuasai? Biasanya Microsoft Word ya, ada Excel ya kan, Microsoft Office. Terus juga bahasa yang kita kuasai, ada English, bahasa Indonesia mungkin. Tulis dan lisan perlu, apakah kita menguasai dalam beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin ya, yang sekarang lagi banyak orang menggemari bahasa Mandarin karena sering memakai bahasa bisnisnya sekarang, bahasa Inggris, Mandarin, dan itu harus kita tampilkan di dalam sebuah CV kita. Nah itu teman-teman, jadi tadi data pribadi, sudah itu pengalaman kerja kita, pendidikan, pengalaman kerja kita, lalu training yang pernah kita ikuti, terus keahlian kita. Nah 5 poin ini yang paling inti perlu dicantumkan dalam CV kita. Nah, di dalam data pribadi tadi ada bagian-bagian tertentu yang harus kita sebutkan. Tadi sudah kita sebutkan tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir, terus di situ harus kita masukkan nomor kontak, terus juga alamat rumah, alamat email, dan biasanya kita juga mencantumkan foto dalam CV, foto terbaru. Nah, kalau masalah tampilan dan desain teman-teman itu adalah hal yang umum dan biasanya sudah tersebar banyak di internet itu, tampilan atau format CV yang sangat singkat. Apakah data pribadinya ditaruh di samping, lalu nanti di samping kirinya ditaruh pengalaman pendidikan, terus pengalaman kerja dan yang lain-lain, itu hal yang umum sudah. Tetapi yang perlu ditampilkan adalah yang saya sebutkan tadi, yang 5 ini. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui dalam membuat sebuah CV. Sekali lagi, CV sangat mempengaruhi lamaran kita diterima atau tidak. Karena dari CV itu tim recruiter adalah mengenal pertama kali siapa teman-teman, siapa Anda yang melamar itu. Dari situ tahu apa berarti teman ini, berarti seorang kandidat ini adalah memang keahliannya ini dan cocok untuk perusahaan yang dilamar. Nah dari situ ketahuan seseorang itu adalah memang benar-benar kandidat yang dicari. Karena dalam CV itu kita mempresentasikan diri kita sendiri secara jelas tetapi singkat dan tidak bertele-tele. Itu teman-teman, jika ada pertanyaan perihal ini boleh ditanyakan dalam kolom komentar, dan jangan lupa tetap untuk mendukung channel Tim Semangat dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa juga membunyikan
tombol notifikasi loncengnya supaya tetap mendapatkan video-video lanjutan dari channel Tim Son Singomora. Ingat sekali lagi teman-teman, CV adalah sangat penting dalam melamar sebuah pekerjaan, dan dari situ adalah perkenalan pertama seorang kandidat dengan HRD atau dengan tim recruiter dalam sebuah perusahaan. Itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada dan sukses selalu. Salam.